warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suryaningsih, kelas 11 MIPA 2. Saya akan membuat praktik kimia membuat koloid. Alat dan bahan ada cetakan agar, Nutrijel atau agar-agar. Setelah itu ada air mineral, ada kompor, dan juga ada panci. Langkah-langkahnya yang pertama adalah tuangkan Nutrijel atau agar-agar ke dalam panci. Kita tuangkan semua agar-agar tersebut. Lalu setelah itu tuangkan air mineral tadi secukupnya. Di sini saya menggunakan 1,5 gelas. Lalu tuangkan gula pasir atau gula putih. Di sini saya menggunakan 2 sendok gula putih. Lalu nyalakan kompor dan diaduk hingga merata. Selain diaduk hingga merata, kita aduk terus selama kompor menyala sampai agar-agar tersebut mendidih. Setelah itu kita matikan kompor. Setelah kompor dimatikan, kita langsung tuangkan adonan ke dalam cetakan agar tersebut. Langsung kita tuangkan semuanya adonan. Setelah adonan semua sudah tertuang, kita tunggu beberapa menit sampai dingin, lalu hasil akan membentuk sistem koloid pada cair. Berikut adalah tanya jawab dari pembentukan sistem koloid padat cair. Yang pertama adalah, dengan cara apakah pembuatan puding atau agar yang telah Anda lakukan? Tepung agar-agar dicampur dengan air dan dipanaskan. Setelah didinginkan akan berubah wujud dari bentuk cair menjadi bentuk padat. Hal tersebut terjadi karena adanya perubahan suhu dan pelepasan kalor. Pertanyaan kedua, sebagai apakah fungsi dari pemanasan? Fungsinya adalah gel terbentuk. Karena pada saat dipanaskan, molekul agar-agar dan air bergerak bebas. Agar-agar mulai merapat, memadat, dan membentuk kisi-kisi yang mengikat molekul air, sehingga terbentuklah sistem koloid padatan cair. Pertanyaan ketiga, mengapa harus diaduk selama pemanasan? Jawabannya, karena agar-agar sangat mudah menggumpal jika didiamkan dan agar-agar bisa sangat meletup-letup saat mendidih. Jadi, sejak api dinyalakan, pastikan terus mengaduk agar-agar sampai mendidih dan api mati. Dilanjutkan dengan pertanyaan keempat adalah, mengapa harus didinginkan setelah pemanasan? Jawabannya, karena saat didinginkan, molekul-molekul agar-agar merapat satu sama lain, memadat dan membentuk kisi-kisi yang mengurung molekul-molekul air, sehingga terbentuklah sistem koloid padat dan cair. Pada sistem koloid ini, yang menjadi fase terdispersi adalah air dan yang menjadi fase terdispersi adalah molekul agar-agar. Selanjutnya pertanyaan kelima adalah, apakah fungsi air di situ? Fungsi air adalah sebagai medium predispersi. Penjelasan atau kesimpulannya adalah, agar atau agrosa adalah karbohidrat dengan molekul tinggi berupa gel yang terbuat dari rumput laut atau alga dan tergolong kelompok pektin dan merupakan suatu polimer yang tersusun dari monomer galaktosa. Tepung agar-agar itu setelah dicampur dengan air dan dipanaskan lalu didinginkan akan berubah wujud dari bentuk cair menjadi bentuk padat. Karena gel terbentuk ketika dipanaskan, itu molekul-molekul bebas menjadi merapat dan memadat. Setelah itu didinginkan, maka molekul agar-agar merapat satu sama lain dan membentuk kisi-kisi yang mengurung molekul sehingga terbentuklah koloid padat cair.